Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Ya, syukurlah baik, Bu. Ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang, mungkin sedikit agak lama. Apa Ibu tidak keberatan dan tidak punya urusan lain, Bu? Kebetulan saya tidak punya kegiatan apa-apa sekarang. Iya, Bu, boleh, tidak apa-apa. Oh ya, baik kalau begitu. Maaf ya, akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu terlihat selalu murung dan selalu menyendiri, dan saya lihat Ibu kurang bersemangat. Boleh saya tahu ada apa dengan perasaan Ibu sampai Ibu merasa murung begitu? Iya, Bu. Kebetulan, Bu, saya ingin curhat ke Ibu tentang masalah yang saya hadapi. Terima kasih, Ibu, sudah mau mendengarkan cerita saya. Oke, jadi apa yang bisa saya bantu? Begini, Bu, saya hanya ingin mencari solusi. Apa sebabnya saya ini seperti ini? Oh, begitu. Nah, sekarang silakan Ibu ceritakan apa masalah Ibu. Begini, Bu, saya merasa kalau saya tidak berhasil karena saya melihat hasil belajar siswa menghasilkan nilai yang kurang memuaskan bagi saya. Apa nilai mereka itu di bawah nilai rata-rata, Bu. Oke. Tidak berhasil bagaimana maksud Ibu? Ya, Bu. Saya menyampaikan materi sudah sesuai apa yang ada di buku dan mengikuti juga petunjuk yang ada di buku guru. Dan juga saya selalu melakukan umpan balik, Bu, dengan mereka. Kemudian apa dengan cara itu Ibu sudah merasa cukup dalam proses pembelajaran? Nah, itu dia, Bu, yang masih membuat saya bingung. Apakah yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang bisa membuat murid senang dengan pembelajaran yang selama ini saya lakukan di kelas. Oke, nah sekarang coba Ibu jelaskan ke saya bagaimana proses pembelajaran yang Ibu sampaikan saat di kelas, selain menyampaikan materi yang sesuai di buku Ibu. Begini, Bu, padahal selain menyampaikan materi, saya juga sudah tanya jawab ke mereka dan memberikan penugasan. Oke, tadi Ibu sudah bercerita bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, selain menyampaikan materi, kemudian tanya jawab, kemudian penugasan, apalagi yang Ibu lakukan agar anak-anak bisa untuk memahami
atau anak-anak bisa aktif dalam proses pembelajaran selama di kelas? Begini Bu, saya juga merasa kalau saya kurang menggunakan media pembelajaran. Oke. Apa Ibu yakin dengan menggunakan media, anak-anak itu bisa aktif dalam proses pembelajaran? Iya, sepertinya seperti itu, Bu. Karena saya melihat ada teman guru yang menggunakan media pembelajaran itu, belajar anak-anaknya bisa berhasil dan nilai mereka itu cukup memuaskan, Bu. Oh, begitu. Berarti Ibu merasa dengan menggunakan media, suatu pembelajaran akan berhasil, begitu menurut Ibu? Iya, Bu. Sepertinya begitu. Soalnya dengan menggunakan media, pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan bagi anak-anak. Dan seperti yang sudah dilakukan oleh teman guru yang lain, Bu. Oke. Berarti Ibu tahu dong apa penyebabnya anak-anak kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang Ibu sampaikan. Iya, Ibu. Berarti saya harus menggunakan media pembelajaran ya, Bu, agar anak-anak bisa memahami materi pelajaran yang saya ajarkan. Ya, jadi saya simpulkan bahwa anak-anak Ibu tidak bisa aktif dalam pembelajaran karena proses pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini Ibu tidak menggunakan media pembelajaran. Iya, Bu. Memang selama ini saya tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik. Saya hanya berfokus pada materi yang ada pada buku, Bu. Berarti Ibu sudah mengetahui penyebabnya agar anak-anak bisa mengetahui pembelajaran dengan baik dan bisa menghasilkan nilai yang memuaskan. Terus kira-kira beberapa hari ke depan apa yang bisa Ibu lakukan? Menurut saya, Bu, yang bisa saya lakukan itu saya masih bingung, Bu, sekarang ini. Begini Ibu, tidak usah Ibu bingung. Tadi kan Ibu sudah tahu apa penyebabnya. Nah, sekarang dari beberapa hal yang tadi sudah dijelaskan, hal mana yang menjadi prioritas pertama bagi Ibu? Oh, begitu, Bu. Oh, kalau begitu menurut saya prioritas pertama saya yaitu saya akan berdiskusi dulu dengan anak-anak bagaimana agar mereka itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, agar mereka bisa memahami materi dan bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Yang kedua, saya akan merefleksi setiap pembelajaran saya, Bu. Nah, itu merupakan langkah yang baik. Lalu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dari
hasil diskusi kita ini? Komitmen yang akan saya lakukan, Bu, setelah jam pembelajaran selesai, saya akan menemui rekan guru yang telah berhasil dalam melakukan proses pembelajaran, yang bisa mengantarkan anak-anaknya, bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Untuk saya dapat berkolaborasi dalam masalah proses pembelajaran, Bu. Oke, baik Bu. Sekarang Ibu sudah mengetahui apa penyebab masalahnya. Jadi, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Sedikit lega, Bu. Dan pikiran saya sudah mulai tenang, Bu. Oke, baik. Kalau Ibu sudah merasa sedikit tenang, berarti beban Ibu sedikit berkurang ya, Bu? Iya, Bu. Oke, karena dalam diskusi kita tadi ini, Ibu sudah mendapatkan solusinya. Jadi diskusi kita kali ini cukup sampai di sini. Jika ada masalah lagi, jangan segan-segan untuk datang ke saya. Kita saling sharing dan menceritakan apa yang menjadi beban pikiran atau hambatan yang kita alami. Ya Bu, jangan segan-segan datang ke saya. Saya siap untuk mendengarkan. Iya, baik, Bu. Terima kasih atas kesediaan Ibu yang sudah dapat membantu saya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.